Bincang-bincang dengan Simon Kjær tentang kondisinya saat ini. Tak dapat diragukan lagi jika Simon Kjær adalah sosok pemain kunci dalam skuad AC Milan. Perannya yang tak hanya sebagai pemimpin lini belakang namun juga sebagai seorang pemimpin di ruang ganti pemain. Simon Kjær adalah seorang pemain sepak bola pengelana. Ia kerap bergonta-ganti klub sebelum bertemu dengan cinta sejatinya AC Milan. Banyak pengalaman yang telah menjadikannya sosok yang begitu dewasa dan sangat dihormati. Tak hanya oleh rekan setimnya namun juga oleh klub rival. Sayangnya petualangan Kjær bersama AC Milan musim ini harus terhenti lebih cepat karena ia mengalami cedera yang hebat dan mengharuskannya beristirahat selama 6 bulan. Dalam sebuah bincang-bincang dengan Milan TV, Simon Kjær menceritakan kondisinya saat ini. "Saya baik-baik saja. Sayangnya saya harus mengalami cedera yang serius. Ini akan memakan waktu dan kesabaran. Saya bukan orang yang banyak menulis di media sosial. Saya menjalani hidup saya dengan keluarga saya, tetapi saya berterima kasih kepada semua orang untuk pesan-pesannya. Apapun bisa terjadi dalam sepak bola. 2021 adalah tahun di mana yang begitu banyak hal yang terjadi. Apa yang telah terjadi pada Eriksen, dinominasikan untuk Ballon d'Or dan mengalami cedera serius pertama dalam karir saya. Saya tak pernah mengalami periode di mana saya dapat mengerjakan banyak hal. Saya tidak menginginkan cedera ini tetapi itu terjadi dan sekarang saya dapat mengerjakan banyak aspek. Saya telah menerima begitu banyak pesan dari orang-orang yang tak saya kenal. Itu merupakan suatu kebanggaan bagi saya. Bahkan pesan dari Inter menunjukkan bahwa kami adalah rival, tetapi ketika hal ini terjadi, itu membuat kami mengerti bahwa kita adalah manusia. Saya berterima kasih kepada mereka. Tetapi mereka tahu bahwa ketika saya kembali melawan mereka, saya tidak akan menyerahkan apapun." Ungkap dari Simon Kjær. AC Milan bisa jual Thomas Pobega. Thomas Pobega kembali berhasil mencuri perhatian tatkala satu golnya berhasil membuat Torino menang atas tamunya Verona dengan skor 1-0 pada akhir pekan kemarin. Itu adalah gol keempat Pobega musim ini dalam masa peminjamannya bersama Toro. Meski masih berusia 22 tahun, produk asli Akademi AC Milan itu adalah sosok kunci permainan Torino di bawah pelatihnya Ivan Juric. Dengan kondisinya seperti itu, tak mengherankan jika Torino sangat mengebet ingin membelinya secara permanen dari AC Milan. Melansir laporan terbaru dari Tuttosport, AC Milan dikabarkan tak akan menutup peluang penjualan Pobega. Surat kabar itu meyakini bahwa Milan dan Torino akan segera bertemu untuk membahas potensi kepindahan permanen pemain sepak bola kelahiran tahun 1999 tersebut. I Rossoneri akan membutuhkan dana tambahan untuk mengaktifkan klausul pembelian permanen beberapa pemain pinjamannya seperti Alessandro Florenzi, Timothy Bakayoko, Brahim Diaz, dan Junior Mesias. Pobega dinilai bisa menjadi solusi dari masalah tersebut. Namun laporan lain dari Milan Live mengatakan jika AC Milan tidak berniat untuk melego talenta mudanya itu. Selain masih berusia muda, Milan sedang memikirkan untuk membawa pulang Pobega pada Januari nanti, seiring akan perginya Benassia dan Kessie ke ajang Piala Afrika. Sumber tersebut mengungkapkan jika AC Milan masih percaya bahwa Thomas Pobega saat ini bernilai tak kurang dari angka 40 juta euro, sebuah nilai yang akan sulit dipenuhi oleh tim seperti Torino. Belum genap setahun dibeli, AC Milan putuskan kembali jual ke AC Milan. Kabar mengejutkan datang dari kota Milan setelah AC Milan dikabarkan telah memutuskan untuk menjual markas besarnya ke AC Milan ke perusahaan Real Estate Italia, Inercasa Real Estate Fund. Berdasarkan laporan keuangan klub pada 30 Juni 2021, AC Milan membeli gedung AC Milan dengan harga murah, yaitu hanya sebesar 41,919 ribu euro. Pemilik baru Milan Elliott Management kala itu tanpa ragu untuk membeli gedung tersebut lantaran harganya yang terlalu murah. Mengutip laporan dari Calcio Finanza,
Elite Management kini dikabarkan telah merampungkan proses penjualan AC Milan ke perusahaan Real Estate Italia, Inar Casa Real Estate Fund, dengan mahar senilai 20 juta euro. Dari proses tukar guling itu, tentu saja AC Milan mengalami keuntungan yang berlipat ganda dari proses penjualan AC Milan yang kurang dari setahun lalu, yang mereka beli dengan hanya sebesar 41,919 ribu euro. Masih menurut sumber yang sama, AC Milan akan tetap menggunakan gedung Casa Milan tersebut seperti biasa. Itu akan tetap menjadi markas klub, markas besar Museum Mondo Milan, toko Milan, kantor tiket, dan Casa Milan Bistro. Belum ada laporan terperinci mengenai alasan mengapa AC Milan bisa menggunakan gedung tersebut padahal sudah dijual ke investor lain. Untuk masalah ini, perusahaan investasi Elliott memang cukup lihai dalam melakukan urusan bisnisnya. AC Milan sendiri sedang berusaha untuk membangun stadion baru, dan mungkin di masa depan mereka akan memindahkan markas besarnya ke kompleks stadion barunya tersebut.